Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini kita akan masuk pada pelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Materi pembahasan di pelajaran ketiga adalah pertama makna Asmaul Husna, yang kedua menunjukkan bukti Asmaul Husna. Pertama, makna Asmaul Husna, yaitu yang akan kita pelajari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Itulah nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pelajaran ketiga semester pertama kelas 5 ini ya. Anak-anak, coba perhatikan keempat gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan dan ada hubungannya dengan materi kita Asmaul Husna yang keempat tadi, yang akan kita bahas pada saat sekarang ini atau pada pelajaran ketiga ini ya. Yang pertama adalah As-Somad, artinya Allah tempat meminta atau Allah yang maha dibutuhkan. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memberi bantuan kepada kita, maka kita juga harus mencontoh apa yang Allah berikan kepada kita kepada sesama. Contohnya adalah kita seperti memberi sedekah kepada fakir miskin atau kaum duafa atau pada anak yatim. Itu merupakan contoh kita telah mengikuti sifat Asmaul Husna As-Somad, Allah maha dibutuhkan. Maka kita juga harus memberi bantuan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah yang maha kuasa atau maha menentukan. Anak-anak, maksudnya adalah coba perhatikan alam semesta yang ada di langit, di bumi, di luar angkasa. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah Al-Muqtadir atau Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Karena dialah yang menentukan alam semesta ini ada dan alam semesta ini berakhir. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memiliki kekuasaan atas alam semesta ini. Yang selanjutnya adalah Al-Muqaddim, artinya Allah maha mendahulukan. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendahulukan segala yang terjadi di alam semesta dan di muka bumi ini. Sebagai contoh, tahukah anak-anak bahwa bangku atau kursi itu merupakan bahan dari pohon atau kayu yang ada di hutan. Nah, kayu yang ada di hutan atau pohon yang ada di hutan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kursi atau meja yang dari kayu itu buatan manusia. Nah, itu adalah contoh Allah maha mendahulukan segala sesuatu sebelum manusia yang membuatnya. Selanjutnya adalah Al-Baqi, atau artinya Allah maha kekal. Maksud Al-Baqi adalah seperti ada peristiwa gunung api, gunung meletus, banjir, kebakaran yang merusak lingkungan. Nah, hal itu adalah yang menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dia meninggal dunia. Itu merupakan contoh untuk manusia bahwa manusia tidak kekal dan akan kembali kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal. Kedua adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Pertama, mengakui Asmaul Husna As-Somad.
Coba anak-anak lihat surat Al-Ikhlas ayat kedua, terdapat ayat yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan kepada Allah. Apa yang dapat kita terapkan dari sifat As-Somad? Nah, berikut adalah sifat As-Somad yang bisa kita akui antara lain sebagai berikut. Selanjutnya adalah sifat Al-Muqtadir. Lihatlah penggalan surat Yasin berikut, yang artinya sesungguhnya segala urusan apabila Allah telah menghendaki, maka ia hanya berkata kun fayakun, maksudnya jadi maka jadilah. Dari penggalan ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jika Allah ingin sesuatu maka langsung terjadi. Nah, itulah contoh dari perilaku atau sifat Al-Muqtadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, lihatlah langkah-langkah yang telah Ibu sajikan di slide ini. Yang ketiga adalah sifat Al-Muqaddim. Nah, anak-anak Ibu, cara kita untuk mengakui sifat Al-Muqaddim adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah Al-Baqi. Al-Baqi tadi artinya adalah Allah yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah lah yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita harus selalu bertasbih hanya kepadanya. Nah, berikut adalah caranya kita agar mempercayai kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sudah mengerti dengan penjelasannya? Nah, jika mengerti, maka anak-anak Ibu harus mengerjakan tugas atau latihan yang Ibu berikan ini ya. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.